Jadi ada tadi. Beli juga ada tadi. Beli ada tadi, jadi ada tadi. Kalau ini ada. Nah. Beli juga mereka ternyata. Ini ada PD-nya. Kalau di sini sudah punya lembaga rencana mau bikin lembaga zakatnya atau sudah ada? Sudah ada. Sudah ada ya? Ya masih salim. Masih saling. Tapi timnya nggak ada untuk palingan. Oh iya. Maksudnya berupa lembaga sendiri atau masih kayak masih saling gitu? Masih bagian dari Oh iya. Kan ada yang sudah bikin CTP, ada apa peduli misalnya, nanti ada CTP peduli atau? Oh nggak, ini hanya internal. Oh internal. Nah. Baik, buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak sekalian, Bapak sekalian, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam anugerah surah kepada Nabi Muhammad SAW, kepadanya, para sahabat dan kita berikutnya, dan tetap istiqomah terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Sekalian, pada siang kali ini, alhamdulillah kita akan melakukan materi tentang fundraising. Ya. Bagaimana cara untuk menerbitkan dana dari dana. Nah, hari ini kita Bapak Ustaz Herman Dwi, dia adalah karyawan di Komite Farabudika yang pada kali ini akan menyampaikan materi tentang fundraising. Itu marilah kita buka acara dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jam 1:30 ya. 1:30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sekalian, Pak Guntur dan Bapak sekalian, saya dulu mengenalkan satu. Alhamdulillah, kami puji bagi Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengajar setelah kita dengan khusyuk insyaallah melakukan ibadah sholat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, masukkan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya menggunakan nanti baik di dunia maupun di akhirat dan sisi saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Salam dan salam semoga tetap terlupakan dari kita besar Muhammad SAW kepada seluruh sahabat kita semua insyaallah yang berusaha dalam cara yang semakin jauh dengan Rasulullah. Kita terus berusaha untuk meneladani, mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, perkenalkan sebelumnya nama Herman Widianto. Ya, alhamdulillah berada di sama Pak Guru. Pak Guru, Pak Guru. Walaupun tetangga baru ketemu sekarang ini ya. Alhamdulillah. Kalau aktivitas di domain Bapak, alhamdulillah dari tahun 2001 bergabung di domain Bapak, memang berpindah-pindah dari sisi posisi yang ada di domain Bapak sampai sekarang dari kita amanah untuk memegang PHK. PHK ini program lariwan korban kita. Jadi kalau di kita strateginya itu sekarang jadi satu, jadi siswaktu ini zakat, infak, sedekah, wakaf dan korban. Jadi menjadi produk komunikasi kita. Kalau dulu biasanya cuma siswa, misalnya atau sis gitu ya, zakat, infak, sedekah, ditambah siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, sekarang di produk wakaf komunikasinya selalu siswa. Jadi korban ini juga menjadi bagian dari komunikasi total dari produk wakaf. Baik, hari ini insya Allah kita akan sharing terkait dengan strategi fundraising siswaktu ini. Mungkin tadi ngobrol-ngobrol kita bikin santai saja gitu ya. Tadi saya nanya dulu apakah di sini sudah ada semacam
masjid taklim atau lembaga dakwah di musolasinya atau di kantor ini dan seterusnya seperti itu, yang memang ada orang khusus yang menangani masalah siswa ini misalnya begitu. Ya, karena ini juga memerlukan sebuah keseriusan, sebuah konsentrasi ya, yang akan menentukan langkah-langkah ke depannya. Sama misalnya dulu ketika awal-awal dompet duafa itu ada di Republika, didirikan oleh orang-orang Republika awal seperti Pak Parni, ya, Pak Heri dan segala macam. Maka orang pertama kali yang diminta menangani waktu itu Pak Heri Sudewo langsung ditanyakan, Heri, kamu mau ngurusin dompet duafa atau di Republika? Gitu bahasa. Jadi kalau kamu mau di dompet duafa, kamu harus lepas pekerjaan di Republika. Kalau mau di dompet duafa, di dompet duafa. Ya, jadi ini memang sebuah pemikiran dan pemilihan yang berat bagi Pak Heri pada waktu itu. Dia waktu itu sebagai sekretaris redaksi disuruh memilih lembaga yang belum ada apa-apanya, karena baru diresmikan, baru dibuka, risetnya belum ada, ya, dananya juga belum ada. Ditantang ada challenge seperti ini bahwa kalau mau mengurusi sesuatu harus fokus, jadi harus ada orang yang menangani. Seringnya kegagalan di beberapa lembaga-lembaga sejenis kami, ya, lembaga zakat atau badan zakat yang dimanapun, ya lambat berkembang atau bahkan kemudian hilang ketika orangnya yang menangani hanya voluntary. Ya, jadi misalnya karyawan di SCTV sini misalnya sambil dikasih tugas ngurusin siswa misalnya gitu. Ketika dia sibuk ya nggak kepegang ya voluntary seperti ini. Gitu. Sehingga waktu itu di Republika sudah ditentukan seperti itu. Sehingga Pak Heri juga melakukan pengorbanan yang besar tanpa digaji sedikit pun dari Republika pada waktu itu, pada tahun 1993. Kemudian mengandalkan dompet duafa ini yang waktu itu belum ada apa-apanya. Jadi kalau dulu itu setahun itu baru mengumpulkan sekitar 800.000 gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu kan kalau di zakat ada perhitungannya Pak. Dalam operasional itu kan maksimal cuma 12,5%. Nah, beda kan kalau misalnya perusahaan atau apa kan secara itu tidak ada patokan secara syariahnya. Kalau kita kan ada patokan syariah, operasional harus maksimal 12,5% dari perolehan yang kita peroleh. Karena ini ada patokan syariahnya. Itu operasional kan macam-macam, ada untuk gaji, misalnya untuk gedung dan segala macam. Sehingga alhamdulillah beliau mengambil keputusan itu walaupun berat, tapi berkat beliau dan kemudian dilanjutkan tim-tim yang sekarang sampai sekarang, alhamdulillah sudah di atas dari 150 miliar dalam setahun kita mengumpulkan dana zakat infak. Jadi memang ini sebuah pilihan kehidupan ya. Sama seperti saya dulu juga sama kerja di perusahaan seperti Bapak ini, pernah di Astra selama 6 tahun, kemudian mengambil pilihan ya, mau di lembaga atau di perusahaan yang memang fokusnya ke profit oriented atau ke lembaga yang memang artinya sosial oriented kan begitu. Ya ini jadi sebuah pilihan kehidupan dalam kita sendiri. Nah kita lanjutkan. Nah dompet duafa selalu memberikan semangat kepada kita bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang hanya sekedar voluntary, tapi sesuatu yang memang membangun peradaban. Kalau kita baca surat Al-Imran 110 kan kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik yang dilakukan untuk manusia. Kita sudah paham masalah seperti itu. Cuma masalahnya ketika kita menjadi yang terbaik harus melakukan 3 hal. Dalam beberapa tafsir, salah satunya tafsir yang beriman kepada Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Beriman insya Allah kita masing-masing pasti ada kadar imannya, walaupun kadar bayati wa yanqus dan naik turun, karena juga tergantung masing-masing ya, masing-masing. Kemudian paling berat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apa yang kita lakukan di dompet duafa ini dengan mengajak orang berzakat, mengajak orang bersedekah, berinfak, berkorban, ini bagian daripada amar ma'ruf kita, mengajak kepada kebaikan kita. Jadi ini yang selalu kita semangatkan. Apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang sepele, tapi membangun sebuah peradaban sosial, ya, peradaban kedermawanan, sehingga masyarakat ini sangat sadar tentang kalau zakat itu tentu wajib, ya, sadar akan kewajiban berzakat itu, kemudian sadar akan faedah-faedah, manfaat-manfaat dari sunnah-sunnah seperti infak, sedekah,
ya, kemudian korban itu sendiri dan seterusnya. Bayangkan tahun era 93 Pak, orang itu kenalnya baru namanya zakat fitrah. Ketika dikenalkan orang zakat mal, ini apa gitu? Banyak yang tidak kenal. Belum lagi yang mengatakan, wah ini pasti bid'ah. Nah seterusnya. Ada yang mengatakan ini urusannya pemerintah. Kebetulan waktu saya Yusuf Kordowi datang ke Indonesia tahun 93-an itu, kita konsultasi sama beliau. Saya, gimana nih kita lembaga sosial Bapak menggalang dana zakat infak sedekah skala dari maslahat dan mafsadatnya kira-kira gimana? Manfaat dan keburukannya kira-kira gimana? Jawab oleh beliau, silahkan dilanjutkan. Ini adalah kegiatan kegiatan kebaikan, amar ma'ruf. Ya, silahkan dilanjutkan. Walaupun ada pemerintah, bagaimana saya? Pemerintah biarkan dia juga berjalan. Ya, ketika pemerintah sekarang ini belum mendapatkan kepercayaan total dari masyarakat untuk mengelola dana-dana sosial dan seperti itu, ya, jangan semuanya diserahkan ke pemerintah, nanti tidak jalan. Silakan masyarakat yang sudah mendapatkan kepercayaan dan terus meningkatkan kepercayaan juga menjalankan, kemudian jalan bersama-sama. Inilah semangat-semangat awal kita. Nah, kemudian ini juga kita transfer value ini kepada semua lembaga-lembaga yang ketika ingin bergerak menggalang dana zakat, bukan sekedar wah potensinya besar ya, tapi sepi dari value. Ya, jadi bukan karena besarnya dana, bukan ketika melihat lembaga itu bisa membesar, tapi ketika fundamental dari value kelembagaan itu harus dipahami. Mengapa kami harus melakukan mungkin namanya lembaga zakat? Mengapa nanti SCTV misalnya harus menggalang dana zakat? Nah, ini yang perlu disosialisasikan secara mendalam. Nanti ini kan tim-tim intinya Bapak yang ada di sini kan, nanti tugasnya mentransfer value-value itu. Kalau transfer sekedar knowledge skill itu gampang, gitu kan. Tapi yang lama itu kan transfer value-nya itu kan, itu yang paling berat. Nah kemudian kalau kita bicara dunia siswa sendiri kan posisinya kan kalau sekarang ini kan jauh dari ideal ya. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, kalau kita baca sejarah zaman Islam dulu dan seterusnya, tentu ulama-ulama memposisikan bahwa zakat ini sebagai salah satu pilar ya, dalam memasukkan kenegaraan kalau dalam skala negaranya misalnya. Sehingga harusnya walaupun sekarang ini tidak menjadi pilar, tapi mempunyai peran yang sangat luar biasa besar di dalam masalah keumatan, dalam masalah kemiskinan, ya, problematika kehidupan yang terkait dengan masalah ekonomi. Ghanimah, rampasan perang itu sekarang nggak ada, karena kita dalam kondisi damai. Tapi sedekah dan zakat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Orang bayar zakat tidak akhirnya berubah menjadi tidak wajib bayar zakat, tetap hukum bayar zakat itu kan tetap ada selamanya sampai. Pai, ya, pai itu walaupun aslinya pai itu adalah rampasan perang ketika tidak melakukan proses perang, jadi ada rampasan harta tapi tidak melakukan proses perang. Para ulama membagi lagi menjadi ada jizya, jizya itu kan zakatnya orang-orang muslim, infak, sedekah, wakaf, usar ini adalah biaya cukai, ya, rikas ini adalah barang temuan, zakat barang temuan dan seterusnya. Jadi ini bagi kita mengurusi zakat infak sedekah itu sesuatu yang besar. Ini yang harus kita semangatkan kepada teman-teman Dubai Duafa sendiri. Ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh-temeh ketika orang melihat ya ngurusin zakat, bawa proposal yang lecek gitu, lembaga lecek kayak kumel, kelihatannya orangnya sangat ya nggak meyakinkan dan seterusnya seperti itu. Nah nilai-nilai itu harus kita bangun sehingga ini juga diharapkan. Kalau kita bacanya ulama yang lebih kontemporer misalnya sekarang seperti Kiatis Dr. Yusuf Kordowi, dia juga mengatakan zakat, infak, sedekah ini menjadi bagian dari bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Jadi menjadi sebuah semangat terus, sebuah sesuatu yang sangat besar. Belum lagi pakar ekonomi Islam yang masa modern ini, yaitu Dr. Muhammad Umar Kahfar, beliau juga mengatakan dalam Future of Economic and Islamic Perspective ini juga menyampaikan juga seperti itu. Beliau orang modern yang dalam arti karya-karya beliau diakui di seluruh negara, bahkan mendapatkan penghargaan luar biasa dari itu, bahwa zakat dan lain-lain termasuk zakat itu sesuatu yang biasa.
terkait dengan nilai ini seperti ini kira-kira sudah masuk belum di antara kita semua misalnya terkait dengan nilai-nilai keseriusan dalam lembaga zakat, menangani zakat dan segala macam. Kalau di antara Bapak sendiri sekarang ini mindsetnya terkait dengan lembaga zakat, ya, nanti mengelola zakat sudah sampai mana kira-kira? Baru mulai Kalau dengan barang, oke dari Islamic. selama ini Islamic ya. nanti kolek Bagi masih kira-kira adalah kalau manajemen berikutnya kayak apa belum justru di sini kita gali potensi melalui yang sudah mengalami mentoring kita sharing aja insyaallah ya. Jadi value-value dasar itu yang kita sangat tekankan. Nah, kalau kita lihat lagi apalagi potensi itu besar sekali potensi dermawanan 19,3 triliun, potensi wakafnya 3 sampai 3,5 triliun, potensi zakat dari Irak 20 triliun, kemarin Basnas bahkan mengatakan potensi sampai 500 triliun. Potensinya dahsyat sekali. Tapi kalau pencapaiannya seluruh lembaga zakat ini, kan ada namanya forum zakat. Ya, forum zakat ini namanya POS, itu forumnya lembaga-lembaga zakat untuk berkumpul. Itu paling kita mengumpulkan seluruh lembaga zakat itu sekitar cuma 1 triliun. Jadi potensi di luar itu sangat tinggi sekali. Kita baru sekitar 5%. Tapi datang dari mana? Ini penelitian resmi. Jadi lembaga-lembaga penelitian. Jadi di UIN ini ada lembaga penelitian. Ya. Kemudian mereka melakukan ada bukunya tebal sebenarnya, saya ambil sedikit saja. Mereka melakukan penelitian di seluruh Indonesia diwakili sekitar 10 kota besar. Ya, kemudian mendapatkan ini. Kalau Irak ini juga bersama lembaga penelitian juga Irak itu. Irak ini juga lembaga penelitian juga sama melakukan penelitian. Kalau ini jaraknya hampir sama antara 20 sampai 19 sampai 20 ini. Kalau yang Pak Mustafa Yadin ini adalah beliau pakar ekonomi Islam dari Universitas Indonesia, sudah melakukan penelitian simpel dengan para mahasiswanya mendapatkan potensi-potensi seperti itu. Nah, data POS ini adalah data real yang terkumpul dari Domain Wafa, Rumah Zakat, Al-Azhar, BKPU, dan semuanya dikumpulin kurang lebih cuma segitu. Baru cuma segitu yang dibandingkan cuma 1 triliun dibandingkan 20 triliun. Jadi termasuk yang di sini ketika ingin mengoptimalkan pun potensinya sangat besar. Kalau saya boleh tanya di sini apakah semuanya sudah merasakan? Misalnya dengan terkait dengan lembaga yang di sini lah, misalnya teman-teman SLB sudah menggalang. Kemudian apakah semua karyawannya sudah bersedia yang muslim tentunya? Belum ya. Berapa persen kira-kira Pak? kalau bersedia atau punya kita belum pernah coba ini. Cuman kita butuh sekarang butuh satu strategi untuk bagaimana membuat proposal para jamaah. Ya kasihnya gitu kasihnya ya. Sampai 10% ya. Kalau potensi anggaplah sekarang kita mau ngumpulin yatim gitu ya, promosi biasa gitu, kasih amplop mas-masnya itu bisa dulu itu 30 juta, 20 juta dapat. Sifatnya infak atau zakat? Langsung saat itu yatim buat yatim. Ya berarti infak. Mereka mengeluarkannya sebenarnya dalam infak ya. Jadi per proyek ya, per program ya. Jadi belum rutin berupa zakat, rutin zakat penghasilan atau yang lain belum. Ada semacam iuran sih, iuran itu cuma enggak. Infak ya. Infak, berarti maksudnya kayak infak ya. Potensi real, nah saya nggak ngerti potensi di sini mungkin bisa kerja sama HRD misalnya dari sekian karyawan, ring misalnya salary-nya berapa, kalau dikalikan 2,5% saja misalnya, saya dapatnya berapa misalnya kan? Oh iya bisa dikalkulasi. Itu nggak yang muslim tentunya, belum itu baru zakat kan, belum yang infak sudah tohnya. Bikin data aja, Data kerja sama dengan HRD-nya misalnya. Iya Bisa dihitung masalah potensi. Nanti kesepakatannya zakat itu mau diambil dari gross atau dia potong dari net misalnya begitu. Kalau gross seperti teman-teman udah dua ini kan gampang. Setiap gaji sebelum dipotong apa-apa langsung potong zakat. Baik, nah ini kita kembali lanjutkan pada peran. Jadi kalau kita dalam manajemen zakatnya juga kita posisikan sesuatu yang berbeda. Zakat itu benar-benar menyelesaikan masalah-masalah yang kemiskinan sampai sesuatu yang akut seperti itu. Ya.
Kemudian infak sedekah dia cover di belakangnya. Kemudian wakaf ini dia untuk menstabilkan. Jadi dalam manajemen zakatnya juga termasuk manajemen keuangan yang nanti kita juga sudah diatur. Dana zakat keperuntukannya untuk program ini. Program infak sedekah programnya ini. Wakaf programnya ini. Karena ada zakat, terutama zakat ada, kita kan sudah belajar fikih zakat, infak sedekah sudah semua kan ya. Jadi kan kita paham juga karena mengelola kan harus jelas. Misalnya program zakat, ternyata program zakat ada yang salah menggunakan untuk bikin gedung-gedung misalnya. Nah ini kan bukan sesuatu fokusnya dana zakat misalnya. Dana zakat ternyata dipakai, ada banyak orang yang masih nanya kan, yatim piatu janda itu merupakan orang penerima zakat tidak? Kan masih menganggap banyak yang mengatakan, iya yatim piatu sama janda menerima zakat. Padahal kan mereka bukan penerima zakat. Gitu. Yang menerima zakat adalah ketika yatim piatu atau jandanya tapi miskin. Nah kita miskin. Nah kategori maksudnya kan kalau asnaf zakat kan ada 8 yang sudah ditentukan dalam surat atau ayat 160. Nah, ini peran-peran kita juga berbeda. Maka nanti ketika di sini membuat program pun dananya harus jelas Pak. Oh dana zakat itu untuk begini, infak untuk begini, wakaf untuk begini. Kalau bisa diatur dipisah. Jadi tidak digabungkan semua dana kemudian jadi satu program. Padahal misalnya wakaf. Dana wakaf kan tentu dana yang tidak boleh habis sekali pakai. Jangan sampai kemudian dapat dana wakaf sudah ini dianggap sama, kemudian sama diberikan santunan untuk orang miskin misalnya. Itu bukan dana wakaf. Kalau dana wakaf dia harus jangka panjang, misalnya untuk bangun gedung kayak di Dubai itu bikin rumah sakit, bikin sekolah, tapi infrastrukturnya, gedungnya, tanahnya itu dari dana wakaf. Jadi kalau operasionalnya dari dana infak. Ya, jadi harus ada manajemen dananya. Nah ini, kalau secara serius nanti ingin membuat lembaganya, bahkan ada orang yang nanti lama-lama kan makin besar, sama kan seperti perusahaan-perusahaan dulu awalnya seperti majelis taklim, ya ada PDI, lama-lama karena semakin besar diperlukan ada orang khusus ya, yang menangani infak zakat, infak sedekah itu banyak kan, seperti teman-teman kita di Indosat, ya di RCTI bahkan sekarang bikin itu sendiri dan lain-lain. Akhirnya mereka besar. Nah ini tantangan-tantangannya mencari orang yang mau terjun ke dalam lembaga zakat itu sesuatu yang berat. Bahwa juga sudah paham bagaimana ya, persepsi masyarakat terkait dengan lembaga-lembaga sosial, pasti menganggapnya sesuatu yang tidak profesional, ya, masih tradisional dan seperti itu. Ya, sehingga untuk masuk bersanding dengan perusahaan-perusahaannya ya, seperti ini kadang-kadang menganggap masih jauh lah secara kualitasnya dan seperti ini dari sebuah tantangan. Sehingga ketika kita merekrut orang-orang pun akhirnya ya, kita kan pengen tentu mengharapkan namanya rekrutmen kan SDM mengharapkan nomor 1 gitu. Coba kalau kita tanya misalnya ke lembaga-lembaga pendidikan UI, UGM yang nomor 1, tanya mungkin nggak dia itu keluar kemudian pengen ke lembaga zakat gitu. Ini kan sebuah tantangan ya. Orang kan pasti nyarinya ke sebuah perusahaan ya. Tentu secara prestis itu luar biasa. Ketika pulang pun saya kerja di Mentari. Apa itu apalagi dari apa aja. Seperti zaman-zaman dulu, ketika masih awal-awal dompet duafa kan masih bersanding namanya dompet duafa Republika. Sekarang kan udah nggak ada Republikanya. Orang ketika ditanya kerja di mana, dompet duafa ini iklan, dompet duafa Republika. Oh Republika itu iya Republika. Awal-awal ketika tumbuhnya dompet duafa itu selalu begitu. Sama mungkin nanti ketika misalnya bikin lembaga zakat STTP misalnya begitu ya. Mungkin lembaga zakatnya apa? Lembaga zakat STTP. STTP-nya dibesarkan. Ini masih penyakit kita memandang lembaga zakat, lembaga sosial bukan sesuatu yang prestis. Gitu. Jadi sesuatu yang profesional, selalu ya makanya kita merubah mindset itu. Dompet duafa berusaha tampil ketika membuat contoh proposal misalnya pasti proposalnya yang bagus, jangan sampai proposal yang udah lecek, detik. Akhirnya kan kalau orang datang bawa proposal yang lecek, paling kasihnya berapa? Ketemu satpam udah selesai dikasih 5.000, 50.000 alhamdulillah gitu kan. Nah, kalau alhamdulillah pengalaman kita ya, dengan metode-metode yang kita lakukan, pernah suatu saat kita dites sama donatur, pagi-pagi itu ditelepon, orang sama donatur itu marah-marah luar biasa, dites kayaknya, sampai customer service kita itu nangis-nangis.
Aku nangis Pak, tapi sama teman-teman sebelahnya itu sabar. Selesai, puas dia marah-marah, hanya suruh datang, silakan datang ke tempat saya, rumahnya di Pondok Indah. Akhirnya kita siangnya datang, kemudian alhamdulillah ada mobil datang, sana bertiga, kemudian ngobrol sama, ternyata begitu ketemu orangnya baik sekali, nggak ada tanda-tanda habis marah ya seperti tadi. Kemudian dia ngomong silakan, ini saya mau bayar zakat. Ini uangnya ada di pojok sana. Uangnya di pojok Pak, ditaruh di karung. Berapa Pak? Ada yang tahu ya bayar zakatnya berapa? 800 juta. Ini bayar zakat Pak, 800 juta. Itu di karung bawahnya Pak, itu bukan bom. Ya Pak. Ini kan sebuah ujian juga, orang-orang donatur itu ngetes kita dulu, kita ini bisa dipercaya atau tidak. Misalnya kita dikomplain langsung ikut memarahi, ya udah selesai. Telepon ditutup, selesai. Tapi begitu salah satunya dites, alhamdulillah orang yang saya ini 800 juta. Pernah juga ketemu dengan orang, gara-gara dulu kita salah undang orang gitu ya, namanya sama. Terkait kita mau diskusi masalah pemberdayaan masyarakat, yang diundang salah ternyata itu adalah direkturnya Daihatsu. Namanya sama, pas saya juga sama beberapa yang lain diskusi, nggak nyambung. Diskusinya ternyata salah orang. Dari salah orang itu subhanallah akhirnya kita kenalkan beberapa program kita. Seminggu berikutnya teleponan, tolong betul-betul mas saya akan lagi 600 juta. Juga orang kayak kita ini sedasar banyak sekali, termasuk yang dihasilkan di sini. Nah, cuma nggak tahu di sini berapa besar mereka sudah mengeluarkan dana itu kan tergantung tingkat kepercayaan, tingkat keikhlasan dia mengeluarkan. Tidak pede, berikutnya tangan di bawah, tidak ada kebanggaan, ya, ketika pulang dan segala macam ditanya kerja di mana. Kalau kerja di SCTV kan naik kereta ataupun naik apa kan pede. SCTV itu sudah jelas kan. Dompet, apa, opo gitu. Sebuah beban kadang-kadang kalau kita bangun dari value itu tadi. Karena kita pemainnya di value. Karir misalnya dianggap tidak jelas, makanya di Pondok Bapak sendiri manajemennya sudah dibikin semodern mungkin mengikuti manajemen yang profesional. Kesejahteraan yang pertama kalau kerja di lembaga itu pasti ya, memang kalau dari sisi salary dan segala macam berbeda tentu dengan kelas-kelas yang besar seperti itu. Tapi yang kita bangun di value-value. Kadang-kadang itu kendalanya tadi Pak, kita sudah rekrut orang terbaik, kita membuat namanya zakat Executive Development Program untuk rekrutmen. Masuk dari UI dan segala macam, kita training, bisa bilang diterima di mana? Di perusahaan, di perusahaan. Ya, tapi itu terus kita bangun. Ini tantangannya kalau kita mau membesarkan ini, ya penyakitnya, tapi insya Allah kita akan. Nah, kemudian kita masuk ke fundraising itu sendiri. Fundraising itu untuk siapa? Jadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ya, apa yang sebenarnya kita lakukan? Value-value inilah yang juga menyemangati kita bahwa fundraising itu bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar mencari uang kemudian selesai kita salurkan, tapi harus ada tujuan-tujuan yang ada berdampak multiplier effect itu tadi. Kalau kita tentu lihat sasaran pertamanya ketika kita mengumpulkan dana adalah untuk siapa? Tentu untuk mustahik. Porsi terbesarnya pasti untuk mustahik. Mustahik itu adalah yang berhak menerima zakat itu tadi untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita lihat foto ini mungkin SCTV sudah sering menayangkan bagaimana dulu kejadian perebutan zakat sehingga menimbulkan kematian yang luar biasa. Jangan sampai orang miskin ya, yang dia mau menarik haknya mengambil dana zakat justru mendapatkan kesusahan yang luar biasa bahkan sampai nyawa. Orang miskin dikumpulkan berarti kan ketahuan miskin semua gitu. Ya kan kalau kita logikanya saja mengumpulkan orang miskin, orang kan menunjukkan ini saya miskin. Kalau orang secara ini kan biasanya malu. Miskin ya dikumpulin ya. Manajemen ini juga harus kita olah. Kalau di Bapak hampir tidak pernah mengumpulkan sebuah kelompok masyarakat mengumpulkan orang-orang miskin. Dari program itu kita datang ke lokasi-lokasi dengan program-program. Dan kalau kita program Berdaya Duafa sekarang itu ada fokus yang program ekonomi. Ya, program ekonomi itu terkait dengan kebudayaan. Ada peternakan. Ya, peternakan ini kita kasih modal mereka di awal, ya. Kemudian setelah
kita. Korban kita ini 1 tahun sekitar mengumpulkan 20.000 hewan korban. Jadi peternak-peternak kita itu sudah punya captive market sekitar 20.000. Pasti kita beli kurang lebih seperti itu. Ya, belum tentu kan pasti ada tren kenaikan misalnya sekitar 20-30%. Peternak-peternak kita dia sudah nggak perlu bingung saya harus menjual kemana. Ketika misalnya kerjasama kita bikin program peternakan 20.000 per tahun kita sebarkan di seluruh Indonesia, sehingga program peternakan kita itu sudah ada hampir di seluruh Indonesia, punya mitra-mitra budaya itu. Pertanian, contohnya kita sewakan mereka tanah ya sekitar 1 hektar, ada yang 2 hektar, kurang lebih kayak gitu. Kan sekarang kendalanya petani miskin karena mereka hanya petani buruh. Makanya tantangannya harus carikan modal agar mereka bukan menjadi petani buruh, tapi benar-benar pengelola. Kita sewakan mereka sawah 1 hektar. Mengapa kita 1 hektar kok nggak cuma 100 meter gitu? Karena kalau cuma 100 meter itu tidak memberikan dampak ekonomi apapun buat usaha itu. Tetap aja miskin 100 meter buat apa? Minimal itu adalah 1 hektar, maka menurut perkiraan kita, rencana kan kita sudah hitung semuanya. Kalau 1 hektar ditanamin padi sekian, biaya sekian, penghasilan sekian, kira-kira dia dapat berapa? Kita hitung. Makanya nanti di sini kalau ketika membuat program, fokusnya ini adalah ya, ada ekonomi, kemudian tentu ada program pendidikan kita. Ada yang relief dulu, relief ini terkait dengan sosial, ya. Sosial seperti mungkin ada termasuk bicara-bicara, ada santunan langsung orang datang untuk bantuan dan segala macam seperti itu. Ya, kita kirim bantuan ke luar negeri seperti kemarin baru pulang dari Myanmar, dari Suriah, termasuk ke Palestina dan macam-macam. Kemudian ada program pendidikan. Pendidikan kita punya sekolah-sekolah ya, gratis untuk orang miskin. Kemudian program-program pendidikan yang lainnya, ada kesehatan, kita punya rumah sakit. Nah di sini nanti mau fokusnya mau bikin program apa? Ini juga jadi konsentrasi. Jadi kita kalau dari Bapak menghindari program yang instan. Program yang instan misalnya gini, santunan untuk termasuk mohon maaf kalau misalnya ya, santunan untuk yatim piatu misalnya, kita menghindari itu ya seperti itu. Karena itu bisa dikerjakan masjid-masjid biasa yang dananya terbatas. Maka kita selalu membuat program yang jangka panjang. Orang itu bisa melihat kapanpun, misalnya program rumah sakit. Orang itu akan datang, oh itu rumah sakit ini nomor 2 Pak. Ada. Tapi kalau kita misalnya sunatan massal, gitu, besok-besok udah nggak bisa dilihat Pak, paling fotonya 2. Ya, fotonya aja. Santunan yatim piatu mungkin saat itu aja, foto-fotonya aja yang bisa dilihat. Tapi orang datang besok, seminggu, sebulan dan kasih. Jadi sesuatu yang long term. Ini fokusnya adalah benar-benar harus ada, kita mau ada manajemen program itu tadi kita harus ada evaluasi sebelum dia kenal dompet Bapak dan setelah dia dapat dompet Bapak harus ada kenaikan. Kalau dari sisi ekonomi ya, kenaikan penghasilannya berapa. Kalau dari tingkat pendidikan maka harus ada di situ kenaikan bahwa mereka akhirnya kenal sekolah, ya mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Nah tentu kalau untuk lembaga adalah manfaatnya perluasan penerima manfaat. Yang kembali lagi kalau saya sarankan di sini nanti benar-benar besar harus ada orang khusus, ya harus orang khusus yang menangani sehingga serius dan total karyawan kita kerja. Ribuan kan, berarti ribuan. Berapa kali hasilnya? Indonesia kan dasar sekali itu potensinya kalau untuk dibesarkan tergantung misalnya dorongan dari tim yang ada di sini disetujui oleh pimpinan misalnya gitu kan bisa jadi. Jadi jika lembaga ini semakin besar maka dampak istilahnya peradaban sosial yang kita bangun juga semakin besar. Lembaga juga semakin besar sehingga semakin besar profesional. Sehingga tidak dianggap lagi seperti lembaga yang sekedar jalan apa adanya. Seperti ketika saya ditanya apa bedanya kalau saya membayar zakat di dompet Bapak dengan saya membayar zakat di masjid sekitar. Itu sebuah pertanyaan. Datang waktu itu seseorang yang dia memperkenalkan ke konsul. Sederhananya saja Pak, kita lihat programnya. Bapak lihat programnya apa yang dilakukan oleh Bapak,
dan bandingkan dengan masjid Darul Kamabir. Kalau saya lihat kita jadi rumah sakit, jadi sekolah gratis, jadi pertanian, jadi peternakan yang bla-bla-bla seperti itu jelas. Ya. Kalau kecil-kecil yang seperti lakukan mereka dananya sedikit, ya akhirnya cuma santunan ini santunan selesai. Contoh kecil saja membandingkan. Yang berikutnya adalah untuk donatur. Kalau kita menyatakan bahwa menggalang dana zakat infak sedekah itu sebagai bentuk dakwah, bagian daripada dakwah. Jadi mengajak kepada mereka bukan seperti orang yang berjualan motor misalnya begitu, jualan mobil, dia selesai beli mobil selesai. Nah, kalau kita kan ini karena ini terkait dengan value keislaman, maka kita sampaikan apa tujuannya itu dari sisi keagamaannya bagaimana, ya, kemudian dari manfaatnya keagamaannya bagaimana, sehingga itu ada proses perubahan keimanan, perubahan penambahan amal soleh yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan itu bukan keterpaksaan. Karena ada orang yang kalau bayar pajak, mohon maaf, ya, bedanya dengan pajak. Pasti orang bayar pajak kebanyakan ya sudah terpaksa karena memang sudah aturannya negara. Kan begitu. Hanya sekedar menjalankan tugas itu. Tapi kalau di dalam bayar zakat, infak sedekah, wakaf dan lain-lain, ada value lain yang kita transfer. Pak, kenapa? Makanya ada metode-metode terkait dengan kita tunjukkan. Kita menghindari pada donatur itu kata-kata yang tegas misalnya. Barang siapa yang tidak bayar zakat masuk neraka. Kita tidak pakai kata-kata seperti itu. Ya, karena kondisi keislaman kita bukan seperti itu. Jadi bahasanya adalah yang soft. Bahasa soft, misalnya ketika bayar zakat, bayar sedekah, insya Allah terhindar dari musibah, rezekinya makin barokah, dilipat gandakan begini dan seterusnya. Nanti insya Allah memberikan manfaat begini kepada donatur. Ini cara komunikasi juga dibangun. Ketika mereka ya udah kemarin, ketika ada proyek apa kemarin selesai. Ya. Mereka kan sebenarnya tahu, cuman tahu sekedar ya ada proyek itu, proyek pendek. Mereka harus fokus. Apalagi pada donatur itu menggerakkan juga beliau orang-orang yang tadi itu tergerak hatinya menjadi sebuah bahkan lifestyle gitu. Zakat infak sedekah itu jadi lifestyle dia gitu. Ketika nggak keluar tuh rasanya nggak enak. Nggak enak. Jadi kalau fantasi itu sendiri itu seluruh aktivitas terpadu yang bertujuan memperoleh sejumlah dana sosial masyarakat, zakat dan sedekah wakaf kurban yang ditargetkan ya dari sejumlah orang yang memutuskan peduli itu harus bersalah. Jadi intinya sebuah rangkaian kegiatan dalam dana meyakinkan masyarakat ya, agar mereka tergerak. Kan kalau di perusahaan tentu istilahnya bukan fundraising kan. Fundraising ini kan karena terkait dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga masyarakat di sini kayak misalnya kan seperti marketing. Kalau kita biasanya adalah konsepnya fundraising. Kita lanjutkan prinsip dasarnya terkait dengan fundraising yang sering kita lakukan. Kalau apa sini kan tentu dunia marketing sudah nggak asing ya. Kita kan lebih ditanyakan apa bedanya ilmu-ilmu yang sifatnya umum dengan yang dipakai oleh lembaga zakat kita. Sebenarnya mungkin hampir sama, kemudian ditambah value. Value biasanya ada yang berbeda. Ketika value-nya tadi disampaikan di awal mengenai kesosialan, keberpihakan, dan lain-lain. Untuk lingkaran proses yang disebut dengan fundraising ini lingkaran proses yang kalau kita detailkan di sini memang waktunya sudah habis ya Pak ya. 20 menit lagi. Berapa? Ya, tinggal Makanya sampai 50. Di Cepat ya. diskusi aja ya. Kan mungkin ini ideal kalau semua materi ini kita mau nyuplai ya, nyuplai bisa saja yang kira-kira bisa kita lakukan di SKB ini. Tapi ini nggak apa-apa dipotong diskusi Saya aja. tinggal jam 9 kok. Diskusi Materi ya, diskusi. Ada misalkan 2 ya. Nah kalau itu kita kembalikan kepada lingkaran proses tadi, tahu tadi bahwa yang kita sampaikan kepada
muzaki atau pada donatur-donatur itu adalah value tentang kita harus menguasai zakat itu apa. Ya, zakat itu apa, jadi pada panitianya nanti timnya tadi harus tahu. Ketika orang mengatakan saya ini zakat atau infak, ya udah sama saja, itu bahaya misalnya begitu. Karena akadnya kan beda, yang zakat wajib, infak sedekah itu sunnah. Gitu. Jadi harus sesuatu yang dipisah. Bahaya lagi kalau misalnya kalau bedanya wakaf apa lagi? Apa ya wakaf itu? Namanya macam-macam misalnya gitu. Ya, jadi mereka harus bisa membedakan, tahu benar bahwa orang yang menyampaikan pada teman-teman itu jenis ininya berbeda. Zakat, infak, sedekah, wakaf, nanti ada yang nanya fidyah itu bagaimana? Kafarat itu bagaimana? Misalnya begitu. Nah, itu harus ilmu-ilmu fikih dasar mengenai zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban tadi juga harus paham. Oh, bedanya antara kurban sama akikah bagaimana? Saya lebih dulu akikah atau lebih dulu kurban? Muter-muter nanti pertanyaannya tidak sering. Nah, ya seperti itu. Nah, ini sesinya adalah sesi. Jadi kita menyadarkan kepada orang, mengapa orang kemudian bayar zakat? Nah, kalau ayatnya yang tegas kan wajib selesai. Tapi kan kadang-kadang orang tidak bisa selesai seperti itu. Menjelaskannya kan harus pakai macam-macam. Ya. Kalau data di Dompet Duafa sendiri rata-rata pembayar zakat itu adalah usia 25 sampai 30. Itu orang-orang muda yang banyak bergerak membayar zakat. Jadi anak-anak muda atau istilahnya seperti muda yang tersadarkan dengan beliau punya gaji yang cukup, ya, punya kesadaran, mereka mudah dijelaskan tentang sesuatu yang terkait keislaman, kesosialan, yang kemudian keberpihakan kepada para mustahik itu biasanya lebih mudah kita jelaskan. Karena kadang-kadang kalau bicara sama orang tua fikihnya udah panjang lagi. Wah, kalau fikih saya dulu dari Pak Kiai sana begini, wah panjang lagi diskusi fikihnya. Karena kebanyakan prakteknya adalah orang-orang di lapangan. Setelah tahu, kita bikin tertarik. Bagaimana tertariknya itu dengan program-program yang kita siapkan. Jadi program-program yang kita siapkan, kita ketika membuat program, setelah membicarakan nanti penerimaan manfaatnya siapa, kemudian materinya banyak sekali, kemudian tentu bagaimana cara menarik kemasan para donatur-donatur kita. Karakter donatur sangat berbeda. Kalau dulu saya pernah di Dompet Duafa tapi ngurusin wakaf, ya, karakternya sangat berbeda. Kalau di wakaf itu justru orang tua dan kebanyakan ibu-ibu. Jadi komunikasi kita juga sudah lain. Kalau wakaf kan biasanya terkait dengan orang meninggal gitu ya, dapat pahala yang terus mengalir. Jadi kebanyakan adalah orang tua. Ini juga bahasa komunikasinya juga berbeda dengan orang tua. Ya, jika mau, tidak rutin, ya rutinnya juga. Jadi kalau mereka sudah pernah, ya, terus saja setiap bulan, mau nggak komitmen misalnya setiap bulan. Ya, seperti Dompet Duafa sering bekerjasama dengan perusahaan, misalnya kerjasama dengan HRD-nya, potongan langsung dengan HRD. Berapa bayar zakatnya sudah kita. Jadi ada yang retail, ada yang corporate misalnya. Dan setelah itu mengajak orang lain dengan cara mengajaknya ini bisa kita ajak ada komunitas-komunitas misalnya. Nanti di sini misalnya STP membuat program zakat di mana misalnya seperti itu. Ada programnya sudah terlihat, entah itu berupa peternakan, pertanian atau entah yang mana, sebuah komunitas kita ajak. Ya, ada namanya istilahnya, kalau kita namanya wisata, itu wisata zakat namanya. Ya, wisata zakat kita ajak. Oh, ini kalau pemberdayaan peternakan begini-begini kita ajak, kita melihat. Ya, oh tentunya begini. Mereka juga bisa belajar peternakan, belajar peternakan dan seterusnya. Mereka kita ajak kalau pertanian, kita ajak mereka ikut panen dan segala macam seperti itu. Sehingga komunitas itu juga menyebar program-program yang nah, kita penuhi juga kebutuhan donatur itu tadi. Sering kan kita menerima zakat sudah selesai karena orang bayar zakat itu dianggap seperti orang yang, mohon maaf, ikhlasnya itu seperti orang buang air kan. Sudah selesai, udah nggak mau lihat apapun. Padahal kita membutuhkan, ingin menyampaikan ke mereka data itu harus kita kumpulkan donatur-donatur itu, sehingga kita bisa berikan laporan. Kan banyak misalnya udah hamba Allah. Kudanya berat juga Pak. Donatur itu hamba Allah. Kenapa? Pertama kalau keselip itu nggak bisa dicek itu. Ya keselip udah Pak jumlahnya berapa secara manajemen keuangannya ya, itu benar. Kalau keselip sudah dicek, kemudian mohon maaf adanya rawan ya.
adanya pemanfaatan dana-dana yang tidak jelas. Ketika kebanyakan hamba Allah. Karena kita tidak ada tanggung jawab melaporkan kepada donatur tersebut. Kalau dompet wakaf misalnya selalu meminta data, bahkan sekarang sudah dibikin real time. Ketika mereka membayar zakat, sudah pakai kita sistem tabulate begitu, orang bayar zakat set, setelah itu langsung di SMS. Terima kasih Anda telah membayar zakat 1 juta. Terima kasih Anda membayar sedekah 500. Itu langsung terima. Oh iya, dari saya bayar zakat 1 juta. Kalau misalnya tidak terdata kan, misalnya ada yang korupsi misalnya, terima kasih Anda bayar zakat 750. Loh, yang 250 mana misalnya? Langsung itu terdeteksi. Ini juga semakin meyakinkan donatur. Oh iya benar, bahwa saya sudah beri zakat sekian, sudah terima sekian. Nah, sistem ini juga akan semakin meningkatkan kepercayaan donatur. Ya, ketika Bapak Presiden mengoreksi, kemudian besoknya memberikan laporan. Ya, kalau kita korban, kita bikin laporan. Korban dipotong di Rian misalnya, foto sebelum dipotong, pas foto sama dipotong. Kan kalau pas foto sebelum dipotong kan belum tentu bisa menjamin bahwa itu dipotong kan. Wah bisa aja kambingnya digonta-ganti gitu kan. Pas dipotong pun matinya itu kita foto, jadi ada 2 foto. Ini Pak fotonya, sehingga donatur bisa yakin oh benar itu. Dan ada rutin laporannya perkembangan program donatur apa saja yang sudah dilakukan, termasuk bapak-bapak sudah nanti bikin program misalnya santunannya di mana, fotonya apa, bentuk itunya apa. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya terkait dengan seperti itu mereka juga butuh. Kita nanya dulu gini, pernah saya menerima donasi. Ada seorang wanita muda, saya ditelepon datang ke sebuah apartemen, bayar wakaf itu sekian juta. Mohon maaf, yang datang wanita itu cuma pakai baju singlet, rok pendek di apartemen sendiri. Kita menerima zakat. Kira-kira apa yang kita lakukan, Mbak? Apakah kita cukup menerima, ya Pak, terima kasih Mbak, zakatnya, wakafnya selesai? Tidak, dia membutuhkan yang lain, value yang lain, dengan bahasa-bahasa yang sopan yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kita biarkan mungkin duitnya dapat, terserah mau dia mau kelakuan agamanya apa, biarin. Bukan begitu konsepnya, karena kita value kan. Ya kita transfer itu kan value keislaman secara umum, cuma kita bermain dari sisi sosial. Nah, tapi sisi sosial yang lainnya juga kita tanya kan pelan-pelan gimana ibadahnya. Misalnya kan gitu, ibadahnya gimana selama ini, sholatnya bagaimana? Ya, oh alhamdulillah, ya, bisa dijawab, alhamdulillah sholatnya ya rajin, cuma kalau lupa ya lupa. Sembarang kita masuk lagi dan seterusnya secara kita tidak membiarkan, kita tidak hanya menerima uangnya. Nah ini termasuk kayak juga, misalnya kita juga menyiapkan konsultasi misalnya, ternyata pembayar zakat kita banyak yang galau misalnya kan gitu, yang kita sampaikan. Mana ada konsultasi di dompet apa, menyediakan konsultasi masalah zakat, konsultasi masalah fikih, konsultasi masalah dari rumah tangga itu disiapkan. Jika ketika ada donatur kita yang telepon terkait dengan masalah rumah tangga gini-gini, itu bisa dibantu dan seterusnya. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Disampaikan lepas dari masalah kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan banyak lagi, kita bisa berdoa mengenai kebutuhan donatur tersebut. Jangan biarkan sekali lagi yang penting uangnya, jangan biarkan. Bukan itu target kita, jadi kita tidak tercapai, bukan cuma hanya uangnya saja. Kita bukan seperti teori-teori marketing. Nah, kemudian fundraising itu adalah terkait dengan silaturahmi. Jadi bedanya kalau silaturahim itu kan, dan itu adanya keterkaitan hati kita, gitu, keterkaitan hati kita, adanya transfer rasa kasih sayang di antara kita semuanya, dan itu harus terus kita jaga. Bukan hanya ketika bayar zakat kita datangi, kemudian ketika mereka tidak bayar zakat tidak pernah kita datangi misalnya. Jadi konsep kita ada juga di dompet wakaf orang yang punya donatur kemudian jadi mustahil. Itu ada juga. Dan mereka ya akhirnya dibantu sama duit Pak. Namanya kehidupan kan, produk kehidupan. Ya tiba-tiba dia sakit Pak, dulunya kerja di perusahaan apa, udah nggak bisa kerja. Apa yang bisa dilakukan? Jadi sakit. Yang kita lakukan ya, itu merupakan sebuah proses kan kita tahu. Oh dulu beliau kaya, sekarang jadi miskin. Kita tahu. Tahunya dari mana? Dari komunikasi yang kita lakukan, bisa via telepon, bisa
kita datang, ya bisa melalui SMS, bisa laporan keuangan kan setiap bulan itu selalu ada laporan kita kepada donatur-donatur. Ya. Kalau mintanya email kita kasih email, kalau mintanya kopi kita kirim, ada masalahnya dan segala macam. Di situ juga menyampaikan terima kasih ada sudah ini dan seterusnya. Atau kadang-kadang kalau dia nggak bayar zakat, mohon maaf hari bulan ini Anda tidak ada dana zakat dan segala macam. Itu juga sebagai cross check. Loh, saya kemarin bayar kok misalnya begitu kan, kalau datanya nggak ada, itu juga sebagai bagian cross check kita. Jadi bedanya satu profesi. Ya. Ini terkait donatur perorangan, ya kalau misalnya terdata, kita sudah punya database. Ya. Jadi namanya One ID di kita, semua ketika dia donatur di zakat, wakaf, kurban, segala macam itu ID-nya cuma satu. Ya. Jadi ID-nya satu misalnya. Betul, misalnya sudah pernah jadi donatur gede, punya ID ini, maka dia ketika bayar apapun dia terkoneksi. Oh, dia sudah bayar zakat, bayar infak, sedekah, zakat, kurban dan segala macam. Kalau tidak ada, kita belum ada data termasuk harus menambah donatur, ya biar kita bisa banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan untuk kita data-data calon-calon. Nah, kalau di sini kan sudah kayak market sebenarnya ya, sudah seluruh karyawan STP datanya jelas gitu kan. Datanya jelas ya, tinggal HRD-nya mau ngasih atau tidak. Kira-kira orang-orangnya ini yang muslim ini, kemudian kalau ada rumahnya, kalau komunikasi tidak cukup di sini misalnya alamat rumahnya mana, kita siapkan surat, kita kirimi surat, kita kalau ada emailnya lebih mudah, kita kirimin email dan seterusnya, juga tidak jadikan sebuah grup. Jadi ada sebuah maintain terus Pak. Sekarang datanya ada kan Pak yang sudah zakat rutin, bayar infak rutin tadi, saya namanya jadi database, sehingga laporan-laporan itu terus sampaikan. Ya kelihatannya sederhana, tapi ini menjadi sesuatu kalau bahasa customer service-nya kan ya agar ada kesempurnaan ya, bahwa terus terjaganya natur-natur kita. Kemudian komunikasi terpadu. Nah, ini terkait dengan teknis-teknisnya yang sudah kita lakukan. Teknis yang kita lakukan ya. Kalau awal-awal dulu Pak, di Bapak menggunakan namanya jurnalis air mata. Kalau dulu jurnalis air mata namanya. Jadi kita jurnalis air mata itu awal-awal Bunda Bapak tahun 93, misalnya kita cuma terima dana 1 juta misalnya, kemudian kita berikan kepada seseorang yang dia butuh usaha, misalnya bikin bakso, kemudian kita tulis. Yang tulis itu dengan namanya jurnalis air mata, ya, Bapak tentu orang jurnalis semua di sini. Yang bisa menggerakkan orang itu akhirnya yang meneteskan air mata dengan kondisi beliau yang susah dan segala macam, kemudian kita bantu akhirnya mulai sedikit berubah dan seterusnya. Jadi penulisan berita, program-program yang kita lakukan menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi Bapak nanti siapa petugasnya di sini, misalnya ketika sudah menyampaikan, tolong Pak ini ditulis yang penerima manfaat kita, backgroundnya dulu, mengapa kita bantu, kehidupannya seperti apa, ya kayak program-program TV-nya Bapak semua seperti itu, yang tentu lebih paham. Ya. Kalau iklan, ya tentu ada macam-macam, cetak, ada TV, ya, luar-luar. Dan sekarang kalau kita sudah mengurangi pakai spanduk, kalau dulu memang spanduknya luar biasa ya, di hari-hari tertentu, kita sekarang bisa mengurangi, walaupun belum bisa mengurangi secara total. Nah juga terkait besarnya biaya spanduk, efektivitas dari spanduk, dan juga kedua cukup mengotori Jakarta gitu. Spanduk yang luar biasa saja. Jadi salah satu gantinya misalnya kita dengan membuat billboard, tapi memang sewanya menjadi lebih besar. Masalah biaya iklan dan seterusnya ya. Komunikasi kita banyak kan ya. Langsung saya kunjungan ya, kita sering datang konten, pameran, surat, kita mudahkan mereka yang membayar zakat di mall-mall segala macam. Yang dulu orang bayar namanya di mall bayar zakat misalnya, itu ada juga komplain dari donatur, bayar zakat kok di mall. Oh nggak ada sakral-sakralnya misalnya. Ada Pak komplain-komplain begitu ada. Bahkan donatur kita itu macam-macam. Kalau tidak dirubah, saya bikin surat terbuka di koran, itu juga ada kayak gitu Pak. Misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan gitu. Itulah. Kalau sekarang dunia internet, tentu porsinya sekarang semakin besar. Ya, alhamdulillah cukup mengurangi dana komunikasi, tapi
juga efektivitasnya luar biasa. Nah, laporan cukup dengan email dan seterusnya. Call center terus kita jamin ya, dari secara umum lah, Facebook, Twitter, tetapi juga sosmed-sosmed seperti itu. Komunikasi yang terdapat. Fundraising, ya, optimalkan sumber daya terbatas untuk hasil terbaik. Ya, kita sudah paham mengenai efisiensi, ya, efektivitas dari bukannya kita mencari orang yang terbanyak, apalagi kalau kita bicara dana zakat tadi Pak, operasional terbatas 12,5% atau 1/8. Asnaf itu ada 8, ya, maka amil itu hanya 1 bagian. Jadi operasionalnya. Jadi nggak bisa kalau dompet wakaf udah upload banyak misalnya begitu, dananya habis nanti, nggak jadi kedonatur, nggak jadi pemustahik. Jadi nanti juga harus, karena untuk biaya gaji begini, untuk biaya iklan begini, biaya operasional kendaraan begini, biaya ini, semua biaya operasional itu kan diambil dari cuma belakang. Kalau dari dasar, kalau lebihan bisa kualat. Ya. Kita ini mau ibadah jadinya jadi maksiat dan karena mengambil dana yang lain. Itu sangat penting. Nah, tahapan-tahapannya, ya, desain produk. Jadi penting nanti ketika sudah ini dibikin desain produk yang menarik, ya, sehingga orang yakin kalau di sini kan tentu dibantu dengan para desain, ya, grafis dan segala macam untuk membuat program, misalnya membuat apa itu kan pasti mudah lah kalau di SDT. Tinggal orangnya mau nggak menjadi timnya itu tadi ya, membuat timnya. Jadi kalau di kita kan memang sudah ada fokus orangnya seperti itu. Ketika kita punya program harus dibikin yang menarik, ya, programnya apa, namanya apa, termasuk nama itu juga kita bahas secara penerima manfaatnya siapa dan seterusnya. Jadi nanti sebenarnya kita bayangan saya tadi banyak yang ikut sehingga ada sejenis workshop gitu nanti bikin misalnya desain produk misalnya yang sudah fokus ke sana. 20 yang diundang 20 ya. Ya, baik. Nah, detailkan ya, kita sudah paham ya, buat programnya itu apa, ya, mata belakang program ini kenapa harus dibikin. Jadi kalau saya sarankan jangan hanya sekedar santunan yatim piatu, sunatan massal, kawinan massal misalnya gitu ya. Tapi ada sesuatu lainnya yang kita bisa create program itu yang dampaknya bisa jadi. Walaupun tetap ada yang itu bagian kecil saja, kayak apa sunatan massal ada, tapi masuk dalam programnya rumah sakit itu apa misalnya gitu. Ada kawinan massal kita pernah ngadain, tapi bagian dari program reliefnya apa. Jadi hanya bagian kecil saja, ya, gini-gini saja. Karena yang lainnya adalah terkait mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, itu kan target-target kita yang PR. Sehingga terputuslah kemiskinan yang struktural tadi. Kalau kita ngasihnya terus begitu terus 100.000, selesai kapan orang-orang berubah yang dunia miskin dari penghasilan yang dunia pendidikan yang nol menjadi bisa sarjana dan seterusnya. Alhamdulillah yang sekolah kita yang Smart Excellencia itu sekolah SMP SMA, kemudian kita lanjutkan beasiswa untuk kuliahnya, itu asalnya adalah orang-orang miskin dari seluruh Indonesia. Kita seleksi dari miskin kemudian dia pintar dan subhanallah ya, diterimanya rata-rata semuanya di UI, di UGM, bahkan di luar negeri ketika sudah selesai dari situ. Menang olimpiade ini dulunya miskin. Bahkan kan mereka nggak kebayang bisa sekolah seperti itu dulunya ketika ada di daerah-daerah Riau, ada di Papua, ada di NTT, kita ambil ya. Bu, penerima manfaatnya siapa harus jelas, ya. Where acaranya di mana, ya, where-nya kapan pelaksanaannya, kenapa program ini penting untuk dilaksanakan. Dulu kita diskusi sama saya bikin LKC awalnya itu tahun 2001, layanan kesehatan cuma klinik untuk orang miskin. Itu diskusinya luar biasa. Kita mampu atau tidak, jelas penerima manfaatnya banyak sekali, dananya dari mana. Karena bagi kita waktu itu awal proyek itu nyari dana sampai 2,5 juta hanya untuk gedung besar sekali. Tapi alhamdulillah memudahkan orang kita bikin program wakaf untuk rumah sakit itu banyak sekali. Dilanjutkan kita bisa bikin rumah sakit yang dananya jauh lebih sangat 50 miliar lebih. Tapi masyarakat ternyata subhanallah kita jelaskan program itu. Ya, makanya tadi desain produknya jelas, penerima manfaatnya jelas, komunikasi jelas. Untuk mencari dana yang besar bukan sesuatu yang mustahil. Dan tentu spiritual kalau di kita ini
pagi kita bangun dengan spiritual. Pagi itu ketika habis absen semuanya sholat duha. Walaupun sendiri-sendiri kita punya masjid Islam itu sholat duha. Kita sholat duha. Kalau zuhur kita selalu jamaah. Ada adzan sama semuanya datang. Kecuali yang berhalangan kemudian ada tausiahnya. Kita biasakan kita baca Al-Quran di masjid itu. Ya. Asar kumpul lagi, sholat jamaah lagi. Ya, dilanjutkan ada pembacaan kitab misalnya, entah surat fikih, kitab fikih, penambahan pemahaman keislaman dan seterusnya. Jadi memang itu kita pelihara. Karena bekerja di lembaga sosial dakwah seperti Rupiah Duafa itu kalau rukiahnya kering ya selesai lah. Ya. Karena kan kita ini mainnya di rukiah, ya. Rukiah, ya keislaman akhlak itu tadi, peran kepada masyarakat dan seterusnya. Dari Komas tentu dananya berapa? Tentukan target Rupiah Duafa walaupun lembaga sosial selalu menentukan target, walaupun secara rupiah, secara umum tren kenaikan kita sekitar 30%, ya, tapi kita selalu memaju. Dulu kita dari 800.000 kita sudah 150 juta, 150 miliar sampai tahun 2013 kita targetkan sekarang 250 miliar. Jadi menjadi sebuah semangat juga untuk tim kita. Diharapkan tim yang andal yang bisa menangani sama seperti di sini. Makanya di sini walaupun kecil-kecilan Pak ada target Pak. Nanti tentukan targetnya tahun ini kira-kira berapa dengan pasrah. Wah kemarin 30 juta. Saya begitu ya. Ya sekarang besok berarti ya seikhlasnya. Nggak ada aja kalau saya ikhlas ya. Gitu. Walaupun memang jumlah kita ikhlas, tapi ada semangat untuk rupiahnya berapa, durasinya berapa. Termasuk kita dalam mengelola dana zakat. Kita targetkan setahun misalnya 250 juta, program juga sudah bikin Pak. Program itu saya selarkan karena fikihnya kan dalam setahun kita peroleh, setahun itu kita harus distribusikan kan. Kadang-kadang saya sedih mendengarkan di masjid. Saldo tahun lalu 60 juta gitu. Bangga banget menyampaikan saldo 60 juta tahun lalu. Ini kan harusnya udah disalurkan gitu. 60 juta itu harusnya udah disalurkan. Gitu. Kalau perolehan 60 juta itu oke. Tapi jangan sebutkan saldonya, masih 60 juta tahun lalu, berarti nggak dipakai dana itu, nggak disalurkan. Kalau dipikirnya kan di zakat terutama 1 tahun itu diperoleh, 1 tahun itu juga harus habis. Jadi paling ada cadangan operasional ya, dana operasional tadi bisa kita cadangkan untuk operasional. Donasinya berapa? Skenario-nya bagaimana? Kalau skenario itu maksudnya kalau kita biasanya nanti di sini juga bisa dikatakan dana zakat dapatnya sekian, kita breakdown Pak. Target 250 itu dari mana? Zakat. Breakdown. Zakatnya di breakdown lagi. Zakat untuk perorangan berapa, corporate berapa? Infak ya, perorangan berapa, corporate berapa? Ya, kemudian wakaf berapa? CSR berapa? Kita turunkan semuanya. Jadi itu ada masing-masing nanti ada yang penanggung jawabnya kan. Penanggung jawab zakat ini, penanggung jawab infak ini, penanggung jawab sedekah ini, penanggung jawab wakaf ini, korban sekian semuanya punya tanggung jawab, punya target yang harus dicapai. Tentukan target donatur, ya. Kita biasanya kalau di situ sudah punya peta lah, perumahan seluruh di Jabodetabek itu sudah punya. Perumahan ini kelas apa? Kita sudah punya. Oh, perumahan ini kelas A, ini kelas B, kelas C, itu kita sudah punya. Semua kita data itu. Datanya memang dulunya manual. Kita sebarkan tim relawan kita yang bersurvei dalam mengumpulkan, kemudian kita cek, oh untuk zakat fokusnya untuk usia sekian. Jangan kita maksakan misalnya, ternyata wakaf trennya adalah usia yang saya sampaikan tadi 40 tahun ke atas. Jangan kita paksakan wakaf, kita tawarkan habis-habisan energi kita untuk anak-anak muda. Mereka belum sampai ke sana. Fokusnya kalau anak muda di kita, zakat, infak itu anak muda 25 sampai 30 tahun itu persenannya paling banyak. Kemudian wilayahnya di mana sebarannya, tentu kita paham. Kalau yang subur keislamannya Jakarta Selatan, ya. Jakarta Timur masih, Jakarta Pusat. Jangan habis-habisan Jakarta Barat gitu ya. Jakarta Barat sepi dari sisi keislamannya kalau di kita ya, kita sudah paham sekali. Karena di sana banyak kan teman-teman dari yang non misalnya seperti itu dari sisi yang jadi itu kita juga harus membagi energi kita. Baik, tentukan aktivitas komunikasi ya, dan mengatur perorangan atau korporasi ya, ada yang terdata, ada yang tidak terdata ya, lembaga, donasi dan segala macam. Oke, kalau di sininya bikinnya
anggaran nggak misalnya bikin laporan, ya aja, pasti ada bikin laporan, bikin database, bikin desain program, ya, itu kan semuanya ada anggaran. Kecuali kalau anggarannya dari Bapak Kusmeda, keluarin berapa mintanya, gitu ya. Tapi kan kalau bisa dianggarkan, oh saya butuh sekian, gitu. Dan itu kan bisa dikalkulasi dari berapa persen penghasilan itu, jangan sampai melebihi dari batas fikih yang tadi. Bahaya kan kalau begitu. Kecuali memang di fase dekat dia lebih fleksibel. Oke, durasinya, alokasinya, toleransinya, kalau ada tarik grupnya berapa. Ya seperti kalau kita bicara manajemen keuangan di perusahaan ya, kurang lebih sama seperti itu. Prioritas, ya, lihat aktivitasnya, budgetnya, pastikan ketika ada aktivitas kita program, ada budget, pasti ada yang harus disesuaikan kan. Ya, dijalankan SDM-nya, ya, itu kita terus fokus Pak. Kalau kita SDM harus mencari SDM nomor 1. Berarti kualitas. Jangan sampai ketika kita rekrutmen capek nggak dapat ya sudahlah, yang mana aja yang mau misalnya begitu. Nggak jalan lembaganya Pak. Itu sudah kita praktekkan. Jadi harus ketika kita mencari orang begini, ya harus orang yang begini, walaupun mungkin lama prosesnya, tes lagi, tapi kita harus nggak menyerah. Karena kalau menyerah, akhirnya kita dapat orang yang sekian. Dalam di sini ada yang bagian sekian, ARD atau human capital atau apa istilahnya? Nggak ada tadi nggak. Paham sekali beliau kan bagaimana susahnya, apalagi generasi sekarang istilahnya generasi Y ya, generasi Y sama internet minded ya. Itu generasi kalau kita yang udah agak kesana kan generasi X yang nggak terlalu awalnya nggak terlalu. Orang generasi Y itu biasanya lebih instan, lebih instan, lebih cepat ini, lebih cepat itu. Nah itu juga sangat berbeda. Generasi X yang disebut kalau generasi itu lebih orangnya lebih stabil, lebih tahan banting, dan seterusnya. Baik, singkatnya ada evaluasi, tadi rencana ada simulasi, ya, dan seterusnya. Jadi ringkasannya, jadi sudah kemudian ada lingkaran proses, sudah beratur, silaturahmi, komunikasi terpadu, menggunakan sumber daya terbatas untuk hasil terkait, ya, tahapan manasik agar dilapat, kita bahas. Contoh-contohnya dulu kita kerjasama dengan Kaparon, misalnya seperti itu, dengan Giant, dengan Hero, dengan Hypermart, misalnya dulu kita ada kerjasama. Jadi kalau kita bayar zakat, Ramadan nanti misalnya dengan Hypermart, misalnya, ya di kasir bisa bayar zakat lepas sedekah di sana. Kita sudah kerjasama dengan Carrefour misalnya untuk kurban, nanti kurban memudahkan bayar lewat Carrefour. Itu terus kita jalan kerjasama seperti itu dengan kartu, dengan macam-macam. Nah ini peluang-peluang yang harus kita insyaallah ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan fundraising, ya, dan juga value-value mengenai dunia perzakatan yang sudah paham tadi. Mudah-mudahan bisa saling komunikasi dan saling diskusi setelah ini. Memang dari sisi kami sebagai yang sudah konsen, ya, bidang ini nanti disesuaikan. Misalnya di sini nanti bentuknya maunya seperti apa kan? SDM, takdir dan macam-macam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Pak, ada yang mau disusikan? Ustaz, itu untuk yang sekarang kita lihat memang sana yatim untuk biaya pendidikan. Ya. Itu kan tadi sekali habis ya. Ya. Kira-kira yang itu nggak habis gimana caranya ya? Pendidikan dia terus nggak sekali ada satu suap. Kalau memang mampu di sini bikin beasiswa biar nanti kan kalau beasiswa sama santunan kan beda. Jadi kalau beasiswa kita bisa kontrol, ya, kualitasnya juga. Setelah kita beri dia kira-kira ada perubahan nggak dari sisi pendidikannya itu sendiri. Kemudian kalau mau fokus ke perilaku kan masalah perubahan. Makanya di depan beasiswa itu dia selamakan. Dia selamakan. Kalau mahasiswa itu dia selamakan kemudian dibina. Nggak hanya sekedar dikasih uang selesai atau cuma dilihat akademisnya. Oh, IP-nya udah bagus 4 misalnya begitu. Nggak cukup itu. Dia ada value kesosialan. Dia harus kalau dapat beasiswa dari dia harus ada kegiatan sosialnya begini dan seterusnya. Kegiatan keagamannya begitu. Itu kan di sana ya, kita kalau dananya juga sedikit ya. Kayaknya untuk arah itu kan Bisa sih cuma sedikit kan. Iya, maksudnya gini, daripada banyak kemudian sekali habis, lebih baik misalnya agak sedikit tapi ter-maintain dan sekarang itu 20 orang. 20 orang kan? 20 orang. Tapi kalau mau idenya begitu bisa juga kita kasih 4 orang. Ya, Tapi benar-benar sama dia tuh. jadi
benar-benar dia dari SD SMP sama bisa sekolah, Ya. bisa diukur akhirnya juga gitu ya. Dan akhirnya kan kita akan merasa bahagia ketika dia selesai pendidikannya. Makanya kelihatannya Manfaatnya dia. Sekarang kontrolnya juga susah kan, jadi kita kasih duit aja dari 200 ribu lepas, jadi dia beli pulsa atau dia nggak tahu. Iya. Mohon maaf Pak, kita juga pernah mempraktekkan kecil-kecilan. Ya, mohon maaf anaknya nggak jadi biar sekolah. Dia beli bapaknya buat rokok, gas. Ibu-ibunya nambahin beli sayur dan lain-lainnya. Anaknya bisa minta lagi ke lembaga lain. Bisa nanti minta lagi ke lembaga lain. Minta juga sama untuk biaya sekolah. Karena memang kebutuhannya macam-macam. Kalau ini yang diasramakan itu termasuk seumuran SD juga gitu. Kalau kita mulainya SMP, SMP. SMA itu kita bikinkan sekolah yang di Parung itu. Kalau yang masih SD gimana? Kalau SD kita ada namanya beasiswa RW. Beasiswa itu tetap beasiswa. Jadi beasiswa RW itu kita nggak samakan kalau SD. Kalau SD samakan kan ruwet itu Pak. Ya kecil-kecil begitu. Jadi kita kerjasama, ada perwakilan kita biasanya. Jadi ada tim kita. Jadi kita harus ada tim dari dompet Duafa itu untuk mengontrol itu. Dana yang kita berikan itu untuk sekolah. Biasanya kita bayarkan langsung ke sekolah. Oh gitu. Jadi kita kerjasama sekolah, biaya pendaftaran berapa, SPP berapa, kita bayarkan ke sana. Langsung. Nggak ke sangkutan. Tidak ada bersangkutan. Kita pengalaman jadinya lain. Benar. Dalam hal menjadi donatur ya, Ya. ya mungkin ada nggak tahapan-tahapan itu dari bahkan Anda sih punya target ya, misalnya si A lah, ada nggak tahapan-tahapannya untuk bisa closing gitu? Ya. Makanya kalau ya kita kan penjelasan dulu, dia harus tahu dulu itu. Ini lembaga apa? Coba Bapak kalau diminta di jalan misalnya ada orang bawa brosur misalnya begitu. Kadang-kadang udah terbiasa nggak mau ngasih kan? Karena kadang-kadang sudah tersebar berita di mana-mana, lembaga ini nggak jelas misalnya begitu. Kan kita harus memperkenalkan dulu kita siapa, programnya apa, ya kemudian produk yang tadi di awal tadi kita sampaikan lingkaran tadi harus tahu tadi, tahu banyak hal lembaganya, kegiatannya, yang kemudian itu programnya itu apa, terus apa itu manfaatnya tadi ketika kita berzakat. Mereka nggak banyak yang nggak tahu loh Pak, tolong dijelaskan juga. Loh ternyata saya tuh harus bayar zakat malto misalnya begitu. Kan kirain yang namanya zakat itu cuma zakat fitrah doang misalnya begitu. Banyak yang nggak tahu Pak. Saya nggak tahu berapa banyak yang paham di SCTV. Kalau itu perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban zakat, dijelaskan secara pelan-pelan. Oh, itu wajib. Kalau wajib saya harus mengeluarkan tiap tahun, setiap bulan. Kalau mau simpanan data simpanan setiap tahun misalnya. Dijelaskan mengenai banyak hal. Kalau di sini punya lembaganya jelaskan. Kalau kita punya program, di sini punya program ini, ya program santunan ini, ya ini dari dana zakat itu begini, zakat itu ya dimulainya dari. Kalau di sini mungkin komunikasinya bisa informal misalnya, pas ada gathering karyawan bisa, atau secara pendekatan individu. Kalau di kita kan itu pendekatannya macam-macam. Dari kita sampaikan tadi. Kalau donatur ya kita telepon, kita datangi. sebenarnya tadi yang untuk masalah donatur buat vaksin pertama maupun yang lainnya itu diawali dari orang tua itu sebenarnya anak supaya dia mengerti apa yang dimaksud dengan vaksin sehingga mereka merasa sadar bahwa kalau dia nanti bekerja dia punya komitmen bahwa ini ada sebagian hak orang lain yang harus mereka berikan gitu. Contohnya mungkin anak saya kan baru kerja nih. Ya. Saya sama istri saya ngingetin bahwa nanti kalau gaji jangan lupa nih, ini ada hak yang orang kafir miskin. Ada otomatis tuh begitu dia habis gajian dia langsung ngasih ke istri saya nih, Bu, kalau dikasih ke kafir miskin atau siapapun yang berhak. Nah itu secara rutin itu akhirnya terbiasa setiap bulan dia akan ngasih ke saya itu. Nah dari awal itu mungkin itu boleh disosialisasikan bagi kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak kita gitu, karena dari situ awalnya gitu. Kalau sekarang kan misalnya kalau dari penghiburan kita kasih penjelasan juga mereka ada buku lama gitu, bisa mengerti bahwa itu adalah satu kewajiban. Ya, alhamdulillah kalau dari bapaknya sudah paham itu mudah sekali, lebih mudah kan dijelaskan kepada kalau terkait dengan lembaga tadi itu mungkin di dalam materi-materi ini mungkin ada pengajian rutinnya misalnya ada pembahasan mengenai zakat, wakaf itu biasa pintu-pintu awal. Oh zakat
dan seterusnya. Hukumnya, kemudian fadilah-fadilahnya orang yang dari zakat baik pas sedekah, gitu kan. Kadang-kadang kalau orang dikasih hukum, kadang-kadang orang langsung hukum bukannya Islam tuh nakutin terus, wajib terus misalnya. Kita kasih bonusnya gitu kan, bonusnya oh kalau orang bayar zakat pas sedekah pahalanya sekian dihindarkan dari masalah begini. Tergantung ketika melihat orangnya responnya seperti apa. Maksud kita ketika menyampaikan kan materi training zakat fikih segala macam tidak selalu melulu fikih. Misalnya kita sudah sama dengan IPO. Ya, IPO kan pendekatannya kayak gitu misalnya. Ya, pendekatannya anak-anak muda, ya orang apa namanya seperti muda seperti itu dengan gaya seperti itu, tapi mereka tergerak hatinya. IPO satu satu. Kita termasuk kerjasama dengan kita membuat sekolah yang nanti sekolah Umar Usman. Jadi generasi ini sekarang pendekatannya satu ya sangat berbeda. Mungkin ya, ini udah jam 2, mungkin bisa kita minum makan kali ya? Di sini ya? Ya. Di sini mau situ? Di sini pakai ya? Di sini. Lagi ada syuting. Kalau bisa itu nggak materi itu? Di kopi? Nah, Boleh sekali. Saya kopi ke sini ya? Kita pelajari lagi. Ya. Saya kopi ke desktop ya? Makan dari Ini aja. Desktopnya siapa? ya. Tapi kita jaga kebersihannya. Iya, saya jaga. Kalau saya di situ pakai syuting, ada kecuali di situ nggak ada. Iya lah. Ustaz itu korban itu proses mengajukannya gimana ya? Korban. Untuk jadi mitra atau mengajukan apa ya? Nomor satu kan ya supaya dapat hewan korban. Oh, dapat hewan korban saya di mana? Di Boyolali. Oh, Boyolali. Nah, kalau Boyolali jadi sistemnya memang kita mitranya mitra peternak, Pak. Jadi di sana harus ada komunitas peternak. Ada banyak. Jadi komunitas peternak itu nanti membuat ya sederhananya proposal lah. Kami dari mitra, kemudian mendaftarkan jadi mitra. Namanya mitra itu nanti biasanya ada kerjasama dengan kita dari awal sudah dikasih modal peternakan. Dari peternakan itu kemudian sekaligus dari mitra distribusi untuk korban. Terus nanti maksudnya termasuk dimodalin untuk ternak. Iya. Karena kalau kita memang nanti disalurkannya di situ juga. situ dan sekitarnya. Jadi tentu distribusinya lebih meluas. Sapi atau kambing kan? Bisa sapi kambing, tergantung ininya potensi di sana. Boyolali kan memang ternak sapi. Kita ada sapi ada kambing. Tapi memang karena orang berkorban itu banyakkan kambing. Ngambil ini. Porsi orang ternak kambingnya lebih banyak. Kayak misalnya gini, di kita orang terima kan sekitar dari 20.000 peternak itu, yang 17 sekian itu kan kambing, 17 sekian itu kan orang korban kambing. Ada minimum nggak? Misalnya berapa orang? Nggak ada sih, nggak ada. Boleh deh saya. Bisa. Ya, jangan saya. Ini kan targetnya kan bulan ya, namanya kan ya cuma nasi. Ini kan udah bisa ada yang lebih ya. Nah kalau saran saya walaupun programnya yatim, tapi dibikin Pak, yatim yang ada jangka panjang ya, misalnya pendidikan untuk yatim, yang tidak usaha untuk yatim, training pelatihan teknis untuk yatim misalnya. Apa namanya? Yatim-yatimnya yang masih kecil-kecil ya. Kalau sudah selesai, misalnya kita bikin mereka butuh teknis untuk bikin usaha apa, gitu kan? Kursus ngelas gitu. Kursus ngelas. Sekarang misalnya servis HP, ya, atau menjahit itu kan sama juga untuk yatim. Jadi kan akhirnya dapat dan diusahakan setelah training kan banyak kita training tapi setelah itu nggak ada tindak lanjut modal juga kasihan. Jadi nggak usahakan setelah kita training kita carikan modal. Tidak lanjutnya itu. Tidak lanjutnya biar benar-benar tuntas kita itu mengentaskan mereka. Ya, betul. Itu pun kadang-kadang ketika selesai training belum tentu juga kan. Kalau itu kan untuk yatim yang sudah dewasa ya. Ya, tapi kalau kita saya begitu sih kalau 30 juta itu kalau kita pesantrenin satu orang itu bisa sampai lulus SMP. Bisa itu Pak. Coba bayangkan
kan sekarang gini, Masjid Talim STB berhasil meluluskan 2-3 orang pesantren yang bisa. Jadi awal Target sampai S1 bisa ya. walaupun 1 orang gitu. Iya. Saya ada temannya Kan 30 juta itu pertama. Kita dapat 30 juta itu setahun. nggak bisa 1 orang sampai lulus SMP. Kalau cuma targetnya 1 bisa. Kalau kita mau kecilan gitu. Jangan banyak kalau itu. Nah, 1 orang tapi dia betul-betul lulus pesantren SMP. Sehingga insya Allah dana itu kan selalu diterima kan. Dan selama ini mohon maaf ya teman Bapak tidak pernah turun dalam perolehan dana zakat. Karena memang ya tentu pertama ada barokah dari Allah, orang menolong orang itu kan pasti pertolongan dari penyakit. Selain tentu ditutup dengan profesionalisme ya, keseriusan dari bapak-bapak juga dalam mencari dana saya. Yang penting di sini nih kita kayaknya butuh desain produk tadi. Masanya kayak tahunya di sini kan orang-orang karyawan sini orang majelis taklim tangannya di bawah minta mulu gitu. Kita tidak punya produk yang menarik buat dia. Gini, kita itu komunikasi itu, dan itu bukan buat kita, tapi buat orang gitu. Dan itu ketika kita buat orang itu bermanfaat, itu bukan buat orang lain, itu buat sang donor sendiri gitu. Belum ini ya bisa membuktikan yang bisa. Memang harus ada sistem yang baku, jadi enggak meskipun ganti pengurus atau ganti siapapun ya kalau tidak ada kan Iya, sekarang buat sistemnya bisa Sistemnya jalan yang dengan bagus. siapapun. Gitu. Ada orang yang concern. Harus ada yang concern ya. Kalau tadi ada concern. di awal dia disampaikan harus fokus. Kalau kan milih Republik apa milih sosial. Iya. Di sana di sini Saya nggak tahu di sini masih ditantang begitu sini ada siap nggak? tidak bisa padahal di sini baru nempel. Jadi ya itu pun juga kita yang ngurusin talim juga. Di SPTV udah masih tahu. Kita masih buruk. Kalau punya amal itu gimana Pak? Enggak punya amal. Masih 2 kaki. Maksudnya berdananya dari korporat apa korporat ya? Kalau punya amal. Apanya itu? Sumber dananya itu Enggak ada masyarakat. Masyarakat korporat. bukan dari Sumber korporat. kalau korporat itu cuma operasional doang. Oh, Dari operasional tanggung semua orang. sama amal gitu. Kalau dari dananya beli juga ya? Jadi ada sebenarnya punya amal. Yang punya amal ya. Pak ini punya amal. Alhamdulillah. Itu di amal itu kerjasamanya sama yayasan Nasrani. Banyak karena yang punya hujannya namanya. Karena Karena dia ukur berkat. Kerjasama juga kan kerjasama dengan ukur berkat. Khususin ke Oda itu kami dipakai bulan pada 15 orang. Iya. Makanya kita walaupun kita Tapi kan bukan kita, bukan muslim. yang berdiaman itu dominan ya ikut ke perusahaan. bosnya itu yang inti bos utamanya itu dari Makanya kita jadi susah karena mau ini juga. Ini yang mungkin juga orang kita mau orang. Apa? Ini nyumbang itu. Itu lagunya. Campur. Campur. Masyarakat luas aja. Ya, yang muslim ada yang macam. Ya pengelolanya karena ikutin DFM mereka. Jadi untuk memang susahnya di sini mencari tenaganya ini. Kita ini kerjanya sambilan gitu. Ada saat kerjaan kita numpuk, ya kadang-kadang itu dilematis. Seandainya mau dikit serius kita cari orang profesional juga jadi. Hah? Duitnya. Tidak tergantung potensi dananya. Bisa aja ya. Kayak orang bisa tergantung Kan potensi. banyak perusahaan akhirnya punya lembaga zakat kan. Kalau kita bisa ngembangin bisa. Jadi untuk sekedar misalnya laki apa institusi ini orang yang kira-kira zakatnya udah bagus ada apa? Zakatnya udah bagus benar. PT itu ada ya? Banyak misalnya BRI udah punya lembaga zakat Itu BRI. dibanding. Dibanding ya. Tapi ini juga maksudnya kalau menggunakan jalan perusahaan yang sudah jalan itu sisi manajemen yang mendukung. Kita kadang-kadang maklum aja. Nah, eksistensi kita di Pertamina besar. Lembaga zakat Pertamina. Pertamina kan BUMN juga. Iya. Yang bukan BUMN kayak yang Islam misalnya ya, Muamalat punya. Publika kali. Republika kan nggak punya kan?
kita sama Budi Amal sebenarnya ada ini sih, misalnya bisa kerjasama sih Pak. Jadi Budi Amal yang versi mereka kita juga bisa bikin versi kita. Cuma kita ukur kemampuan dulu. Ada tadi itu kembali ke anggaran rumah bakti tadi bisa buat apa gitu. Mungkin kan suatu saat nanti Budi Amal dikuasain yang muslim ya. Nah, Jadi terus lah pemiliknya kan ownernya. ya kalau perusahaan itu aja ya bisa aja kan. Nanti pemiliknya. Pemiliknya bukan ketuanya. Ya mungkin aja perusahaan ini dibeli pemilik muslim kan bisa aja. Atau yang itu yayasan atau cuma kegiatan saja? Aktivitas itu. Ini program Iya taman. Maksudnya Mas ya, dia belum diayaskan. Belum. Kayak CSR itu ya. Belum. Kegiatan karyawan. Kalau CSR itu udah digunakan berarti setiap perusahaan itu wajib ada CSR-nya gitu. Enggak punya amal itu. Mungkin dua CSR sih, tapi minimal itu orangnya. Satunya. Itu ada auditnya Pak Indra ya? Ada auditnya. Jadi tiap perusahaan itu diaudit sama pemerintah bahwa CSR gitu. Oh, bukan. Itu untuk penegakan undang-undang itu loh. Biasa itu dari Densus. Pak Indra keliling itu masih berapa